Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kesengsaraan yang membawa berkat. Bersama Tuhan Yesus, kesengsaraan dan masalah dapat mendewasakan karakter dan kerohanian kita, sehingga kita akan lebih arif dan bijaksana dalam melayani Tuhan dan sesama. Dalam Roma 8 ayat 28 ayat yang terkenal, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jika kita sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Allah, maka kita mampu melihat masalah dan juga kesengsaraan dari sudut pandang Allah. Dan dengan pertolongan Allah kita dapat melihat kebaikan dalam segala masalah dan bahkan dalam kesengsaraan yang Tuhan izinkan saudaraku dalam kehidupan kita. Mungkin bentuknya itu adalah sakit penyakit, masalah-masalah, ataupun kerugian, ataupun masalah dan kesengsaraan yang lain saudaraku yang Tuhan izinkan. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu saudara. Semua masalah dan kesengsaraan itu bersama Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Itu saudara yang penting. Jadi kalau kita sungguh-sungguh saudara kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Percayalah. Nah pada saat ini saudara dari Roma 5 ayat 3 sampai 5 saya ingin membagikan saudara 3 kebenaran bahwa bersama Tuhan Yesus setiap kesengsaraan dan masalah akan mendewasakan karakter dan kerohanian kita. Yang pertama, kesengsaraan dan masalah dapat menimbulkan ketekunan saudara. Roma 5 ayat yang ketiga berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan dan masalah adalah pengalaman yang biasa bagi orang Kristen mula-mula saat mereka dengan tekun memberitakan Injil keselamatan. Rasul Paulus sangat mengerti makna dari kesengsaraan bagi iman orang percaya. Inilah kuncinya kenapa Rasul Paulus bisa bersuka cita. Karena ia tahu saudaraku bahwa kesengsaraan itu akan menghasilkan ketekunan. Kesengsaraan dan masalah bukanlah berarti bahwa Allah tidak mengasihi kita atau tidak peduli kepada kita. Tetapi ini diizinkan oleh Allah untuk memberikan kesempatan bagi kita saudaraku agar kita semakin teruji kualitas rohani kita, kualitas karakter kita yang akan menimbulkan ketekunan. Itulah kebenaran yang pertama saudara. Kebenaran yang kedua saudara, ketekunan akhirnya menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji akhirnya saudara menimbulkan pengharapan. Roma pasal yang kelima ayat yang keempat berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Seseorang yang mempunyai karakter yang tahan uji, saudara, kualitas rohaninya lebih dewasa. Dan karena pernah merasakan kesengsaraan dan masalah saudara yang bertubi-tubi yang menghasilkan ketekunan dan tahan uji, ia dapat merasakan pahitnya saudara masalah orang lain. Supaya dapat berempati saudara, menolong orang lain, menghapus air mata orang lain. Seseorang yang telah dibenarkan Allah menjadi kuat saudara di dalam karakter tahan uji, dan itu akan menumbuhkan pengharapan pada Allah, dan ia akan terus bertumbuh dan bertumbuh saudara bagi Allah dan bagi kemuliaan namanya. Dan kebenaran yang ketiga saudara, pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Puji Tuhan.
Jadi saudara, akhirnya kita bermegah dalam kesengsaraan, saudara, dalam masalah yang Tuhan izinkan, karena kita mempunyai pengharapan akan janji-janji Allah yang tidak pernah mengecewakan, karena Allah selalu menggenapi janji-janjinya. Jika kita menaruh pengharapan kita kepada kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, maka kita harus yakin bahwa Allah pasti akan menggenapinya, saudaraku. Kita akan menerima kehidupan kekal, sorga mulia, dan akan senantiasa bersama-sama dengan Allah dalam kasih dan kemuliaannya. Karena itu, marilah saudaraku, kita setia, lebih setia lagi. Kita mau taat kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Karena bersama kesengsaraan, masalah, saudara, akan mendewasakan karakter kerohanian kita. Kita akan menjadi orang yang tekun, tahan uji, saudara, menghadapi problema masalah apapun. Dan saudara mempunyai pengharapan sorgawi di dalam kasih Allah yang kekal, yang penuh dengan kemuliaan. Puji Tuhan. Saudaraku, jadi inilah 3 kebenaran dari Roma 5 ayat 3-5. Bahwa bersama Tuhan Yesus setiap kesengsaraan, setiap masalah akan mendewasakan karakter dan kerohanian kita. Yang pertama, saudara, kesengsaraan dan masalah akan menimbulkan ketekunan. Yang kedua, ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan yang ketiga, saudara, pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi ikut Engkau. Kami mau terus bertumbuh dewasa. Karena di dalam Engkau, Tuhan, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Bahkan kalau kami menghadapi kesengsaraan, masalah hidup, tekanan hidup apapun. Inilah doa kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit terus, dan juga berikan komen, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.